Kemarin tuh saya bimbing buka mata kalbu tuh. Nangisnya nggak berhenti-berhenti. Begitu saya bawa dia menyaksikan gua yang luas dalam dirinya, saya ajak jalan-jalan, teriak-teriak itu. Waduh, saya juga bingung ngediamkannya. Saking rindunya kepada jati dirinya, itu sudah lama menantikan pengalaman itu. Begitu menyaksikan, terbelalak, menyaksikan kiamat yang hakikat dalam dirinya. Setelah itu kemudian WA saya, terima kasih ayah, saya menjadi tahu siapa diri saya, dari mana saya asal, saya tahu tempat jalan saya pulang. Kalau saya dapat WA gitu tuh bahagianya udah kayak apa, capeknya saya udah gak ada. Karena itulah kebahagiaan saya, bisa mengantarkan orang yang gelap menuju cahaya yang terang benar. Maka ayat ini mengatakan mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda Allah. Ternyata di gua ini ada tanda Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, kamu tidak akan mendapatkan seorang waliyan mursidan. Itulah kemudian kita kenal ada istilah waliyan mursidan. Wali itu pemimpin, mursid itu dari irsyad artinya cerdas. Pemimpin yang cerdas yang dapat mengantarkan kita bisa melampaui pikiran, memasuki alam kecerdasan. Saya tidak berbicara intelektualitas, saya tidak bicara perguruan tinggi, saya tidak bicara akademik. Itu bukan urusan saya. Saya berbicara intelijensia, saya berbicara kesadaran. Di sini saya berbicara kecerdasan yang melampaui pikiran. Ya? Makanya saya kasih tahu sama kalian semua. Kalau kalian sudah bisa melampaui pikiran terbatasmu, memasuki kecerdasan yang tanpa batas, dengarkan omongan saya dan buktikan. Maka kalian akan pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Bisa? Bisa. Mau? Mau. Maunya kayak gitu ya, harusnya mau gitu. Sedangkan di Quran Allah mengatakan yahdillahu linuri mayyasha. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya. Siapa yang akan dikehendaki oleh Allah? Yang kuat kehendaknya. Nah, kehendak itu bahasa Arabnya malaikat. Itu malaikat itu kehendak. Makanya kita perlu malak Jibril, punya kehendak yang bisa mendorong kita supaya kita bisa sampai kepada Allah. Baik, kita baca ayat ini. Pokoknya yang suka syukuran, yang sering baca surat Ar-Rahman pasti kenal ayat ini. Karena kan kalian kalau syukuran pasti baca Ar-Rahman ya. Kenapa? Biar tambah banyak rezekinya. Selalu aja begitu. Coba baca ayat ini. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Tuhan yang memelihara dua tempat terbit matahari, Tuhan yang memelihara dua tempat terbenam matahari. Ternyata tempat terbit matahari ada dua, tempat terbenamnya ada dua. Ayo tanya pada dirimu, sudah tahu dua-duanya? Sudah tahu dua-duanya? Jadi baru tahu berapa? Baru tahu satu, yang dari timur. Nah, matahari yang terbit di gua belum tahu tempatnya. Subhanallah, poek. Makanya sholat poek, saum poek, umroh poek, haji poek, maca Quran poek, poek we sadayana, sagala teu kadeuleu. Dan dalam poek itu bahaya. Karena dalam poek itu bahayanya suka salah persepsi. Begitu masuk tempat gelap, gurubug teh lompat. Naon Kang? Alright. Padahal tamang.
Cilaka ku pola sorangan, gebruk teh labuh. Geus labuh, kakara inget. Balah mana ya lampu? Begitu dicangan. Ternyata tambang. Itulah dalam kegelapan bahayanya. Tambang saja dianggap ular. Akibatnya kita takut oleh pikiran kita sendiri. Itu bahayanya poek. Makanya sekarang saya kasih tahu, sepanjang kalian masih poek, sok segala sieun, hirup sieun payah makomo. Menghadapi kehidupan takut, menghadapi kematian takut. Makanya orang yang dalam kegelapan, saksikan saya, hidupnya setengah mati. Menghadapi hidup takut, menghadapi mati juga takut, maka hidupnya setengah mati. Hidup yang semacam itu, para sahabatku, gak bisa dinikmati. Gak punya uang susah, punya uang banyak juga susah. Kenapa? Saat tidak punya uang, susahnya cuma kekurangan. Ketika punya uang, susahnya melekat pada uang. Rek balanya oge lebar. Tambah susah. Jadi nu poek mah boga duit susah. Teu boga duit tambah susah. Gering susah, cager susah. Selalu ada yang kurang di sini. Naon ieu teu nu kurang? Sugahan kuda piknik ka Bali. Nabung. Ber ka Bali. Geus balik ti Bali. Susah deh. Betul? Saya kasih tahu, sepanjang kalian dalam kegelapan, tidak pernah melihat matahari terbit dari sebelah kanan di gua. Hanya melihat matahari jasmani yang terbit dari sebelah timur itu. Maaf, apapun yang kamu lakukan, gelap. Paham? Jadi Quran mengatakan matahari ada berapa? 2. Satu terbit di sebelah timur, itu yang jasmani. Matahari yang ruhani terbitnya bukan dari timur. Terbitnya dari sebelah barat. Makanya ciri kiamat matahari terbit dari sebelah barat. Oh, benar-benar ya. Ditungguan iraha panon poe datang di barat. Cing atuh bodoh tetong dipiara. Timur dan barat itu, timur itu jasmani, barat itu rohani. Timur itu kiri, barat itu kanan. Jadi matahari terbit dari sebelah kanan itu tanda kiamat. Tanda bangkitnya kesadaran, matahari terbit di mana? Di sini. Di dalam gua, di dalam gue dari sebelah kanan. Kanan itu bahasa lainnya barat. Ieu mah panon poe terbit dari barat. Tungguan we. Punten ya. Maaf kalau saya bicara keras. Saya tuh kasihan gitu lihat orang itu ya. Kadang-kadang orang-orang yang sok tahu, kadang-kadang ngomong sok tahu, ngajarin yang tidak tahu kan kasihan. Tanda kiamat, panon poe terbit dari sebelah barat. Letar lek we kitu dibejakeun ka batur. Barjeng manehna teu ngarti. Manehna jasan ngalaman. Eta si eta nekat pisan. Manehna can ngalaman geus ngabejaan batur. Kaera. Maneh atuh kiamat heula. Kakara ngabejaan batur. Mae apal akhirat, mae apal padang mahsyar. Mae apal alam hisab. Di mana? Di dieu ayeuna. Tong dingkekeun. Ya. Sudah 11:30. Lanjut dikit lagi. Matahari jasmani yang di luar sana yang terbit dari timur itu hanya untuk proses fotosintesa jasmani. Apa fotosintesa? Lihat sini. Ada gambarnya. Sinar matahari itu matahari mengeluarkan sinarnya. Diterima oleh pohon. Lihat tuh sana, ada pohon. Gak tahu pohon apa ini. Saya juga lupa gambarnya. Tomat.
Tomat. Lupa saya bikin gambar tomat. Matahari bersinar, lihat. Ini pohon tomat, lihat pohon tomat. Dari bawah ngambil air. Dari bawah tuh dari akar. Air mengalir ke atas terus mengalir ke atas sampai di daun. Begitu ada sinar matahari terjadilah proses fotosintesa. Apa yang dihasilkan? Ya, sinar matahari ditambah air ditambah karbon dioksida. Karbon dioksida itu hasil napas kita. Itu diserap tuh oleh pohon. Jadi pohon itu mengubah karbon dioksida yang racun jadi oksigen. Begitu setelah sinar matahari dijumlahkan dengan air, dijumlahkan dengan karbon dioksida, dihasilkanlah oksigen dan glukosa. Makanya pohon-pohonan menghasilkan karbohidrat, isinya adalah gula. Nah, reaksi kimianya secara lengkap seperti ini. Cahaya matahari ditambah karbon dioksida CO2 ditambah air H2O dihasilkan O2 oksigen dan glukosa. Jadi itu pohon luar biasa jasanya. Manusia mengeluarkan racun namanya karbon dioksida. Diambil oleh pohon karbon dioksida, diolah oleh pohon, kemudian pohon menghasilkan oksigen. Pernah gak kalian berterima kasih pada pohon? Ya Allah, datang arti teh ya. Diajar agama teu tuntas, diajar sains teu bener, sakola teu baleg. Tahu baleg? Baleg itu bahasa Arab dari balago. Balago tuh artinya sampai. Makanya kamu harus jadi orang balig. Makanya menyampaikan namanya tablig. Jadi balik itu artinya sampai. Sampai kemana? Sampai heula ke jati diri maneh. Singa nyahokan jati diri kita sendiri. Itu baru balik. Setelah balik baru sholatnya sah. Tahu syaratnya balik? Apa katanya? Umur 7 tahun gitu. Ngarang. Sudah mimpi basah, tambah ngarang. Itu angka 7 itu simbolik. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. 7 lubang yang ada di kepala, 7 lapis langit. Makanya syarat balik harus ngerti angka 7. Harus mengerti rahasia 7. Lain umurna 7. Maneh geus balegnya umurna 7. Mung sholat gebugan ku aing. Agama naon kitu. Cenah la ikrah fiddin. Budak digebugan. Asa bener. Jadi agama jadi keras jadinya. Menyangka Allah teh nyuruh begitu. Dan yang luar biasa orang tuana ngerasa bener eta ngagebugan budak. Padahal manehna ge umur sakitu, acan. Can bener maksudnya. Geus umur kolot ge ngagebugan budak can balik keneh wae. Betul enggak? Itu. Balik itu sampai. Pertanyaannya, kamu udah sampai belum? Maaf ya, banyak yang ngeluh sama saya. Ayah guru, anak saya udah mahasiswa belum sholat. Masalahnya apa bu? Ya belum sholat. Iya masalahnya apa? Kasihan kata anak. Lah ibu juga dulu waktu mahasiswa can sholat. Ayeuna sholat geus kolot. Sieun pae. Betul enggak? Iya, bukan karena tahu yang disembah, bukan. Bukan karena sudah merasakan rasanya sholat, bukan. Era ku batur. Betul enggak? Iya. Jadi kalau sholat kita era kubatur itu namanya ria. Sedangkan di Quran dikatakan orang yang sholatnya ria, munafik. Tempatnya orang munafik cuma satu. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Neraka. Itu Quran tuh surat An-Nisa 142, 143, 144, 145. Oke. Jadi ya, apa fungsi matahari bagi kehidupan? Banyak. Matahari yang jasmani, sumber energi yang tanpa batas, pembangkit listrik tenaga matahari, pengatur tata surya,
Makanya ada tata surya, ada tata negara, ada tata salira. Hebat tuh leluhur kita. Tata salira, tata negara, tata surya. Kalau sudah di level tata surya udah keren. Membantu proses pengeringan, membantu proses fotosintesis, membantu kesehatan tulang, membantu manusia beristirahat dengan baik. Itu matahari jasmani. Fungsinya begitu besar dan luar biasa. Apalagi kalau kita sudah tahu fungsinya matahari ruhani. Akan membantu kita memperlancar proses fotosintesa ruhani. Lihat, proses fotosintesa jasmani tadi hasilnya tomat, ada buahnya. Proses fotosintesa ruhani juga ada buahnya. Apa buahnya? Kesabaran, kelembutan, keluasan, sifat Rahman, sifat Rahim. Luar biasa. Asmaul Husna ngajirim dina diri. Tah eta buahna. Pertanyaan, kenapa selama ini saya beragama tidak berbuah? Poek. Karena sang matahari ruhani dalam diri belum terbit. Matahari yang sebelah kanan tadi dari gua belum terbit. Betul? Betul apa tidak? Kan we cenah rumasaheun. Kagok lah. Ngaji teh. Ngaji mah sing karasa. Geus karasa sing rumasa. Mun geus dibejaan sing rumasa. Rumasa urang teh can nyaho. Teangan atuh. Makanya leluhur kita itu mengajarkan nayaga. Tahu nayaga? Nayaga? Iya, pawayangan. Supaya wayang bisa nigel. Supaya wayang bisa nigel, maka ditabuhan ku nayaga. Nayaga teh alatna teh baheula mah teu seueur jiga ayeuna. Nu hiji rebab. Nu kadua kolenang. Nu katilu kenang, nu kaopat goong. Eta ngan opat kapungkur mah teu seueur jiga ayeuna. Ceuk rebab teh teangan, teangan, teangan. Kata saron kolenang tong sieun, tong sieun, tong sieun. Ari ceuk kenang teh kulibak kulibak, kulibak kulibak. Kantung tung nama cegong teh bener. Makanya lihat goong bentuknya persis huruf ba. Nusok di tenggelan teh tengahna we titikna. Goong itu selalu terakhir. Bener. Teangan, 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 tong sieun, tong sieun, tong sieun, kulibak kulibak, kulibak kulibak. Bener. Kita ini nonton wayang, nonton resep naon, resep bobodoranana. Pesan-pesan leluhurnya itu nggak nyampe sama kita, betul nggak? Nayaga itu supaya wayang bisa nigel, ari wayang teh saurang, supaya ngigel bisa menari dengan tarian kosmik. Siapa yang bisa menari dengan tarian kosmik? Yang sudah sampai pada jati dirinya, nggak nepi karena goongna. Tanya diri mana? Di mana ayeuna? Rebab gencan. Saron komo. Kendang komo, goong mah komo jauh kene. Betul? Makanya lihat, huruf pertama Quran kan goong, ba. Betul? Ba teh Baitullah. Ai Baitullah teh bumina Gusti Allah. Maka saur Gusti qalbul mukmin Baitullah. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Tuh.
Duh, jadi panjangnya ngaos teh. Matahari rohani itu sebagai pereda rasa sakit. Makanya kalau sakit cara rangkel moyan. Sebagai penerang alami, membantu membakar lemak, membantu menjaga temperatur tumbuhan, membantu mengatur masa hidup manusia, membantu pertumbuhan bunga dan daun, sebagai sumber nutrisi yang terbaik bagi tumbuhan, membantu mengeringkan tanah. Banyak sekali fungsi matahari yang jasmani. Makanya matahari jasmani itu sering digunakan sebagai simbolisasi spiritual. Gitu. Oleh karena itu, mari kita temukan satu matahari lagi dalam diri. Oke? Sudah tahu lagunya tadi? Teangan, 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 tong sieun, tong sieun, tong sieun, kulibak, 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 kulibak. Benar. Hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan pernah tersesat. Yang takut tersesat selamanya tersesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.